Shalom, selamat malam, apa kabar? Masih semangat? Amin. Gak lesu ya, walaupun keadaannya mendung. Saya tahu memang cuacanya hari-hari ini berubah-ubah. Nanti panas, kadang dingin, kadang panas, kadang dingin. Kayak meriang gitu ya. Oke, pada malam hari ini saya ambil judulnya yaitu The Right Thoughts. Dari tema yang kita ambil yaitu self-discipline. Nah, right thoughts ini seperti tadi dikatakan bahwa pemikiran ini sangat-sangat penting. Karena apa yang kita lakukan itu dari apa yang kita pikirkan. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami mau belajar lagi mengenai firman Tuhan. Bapak, biarlah apa yang kami dengarkan ini bukan sebagai satu informasi, tetapi biarlah ini menjadi pewahyuan bagi kami, sehingga kami boleh belajar untuk mengerti akan isi hati Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi bilangan murid-murid Tuhan Yesus, bukan pengikut. Tuhan, terima kasih, berikan kami kekuatan untuk dapat melakukan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama katakan, amin. Amin. Nah, saya ingin kita belajar mengenai bagaimana kita mau pikiran yang benar. Tapi kita mulai dari apa? Disiplin. Disiplin akan diri kita sendiri. Disiplin akan pemikiran kita. Kalau pemikiran kita nggak didisiplin, kita ini susah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, apa sih disiplin itu? What is discipline? Kita lihat dulu, yang pertama adalah yang saya catat adalah making sacrifice. Ternyata disiplin itu harus berkorban. Doing what is right rather what you like. Kalau kita banyak yang orang-orang yang obesitas kepengen kurus. Nah, itu yang diperlukan apa? Yang diperlukan bukan alarm ya. Ini alarm tetangga. Yang diperlukan adalah disiplin. Dia harus melakukan apa yang benar. Makan yang benar, olahraga yang benar. Tadi juga Pak San juga tadi pagi mengatakan bahwa istirahat yang benar. Itu yang membuat dia akan bisa kurus. Orang yang obesitas ini bisa kurus. Saya bisa, mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian juga bisa melihat di YouTube. Ada orang-orang yang tadinya sangat gemuk menjadi sangat kurus. Bukan sangat kurus lah, tapi ideal badannya, bagus. Setelah dia, ya semuanya diatur gitu. Bermula dari disiplin. Disiplin adalah making sacrifice, berkorban. Kita bilang sama-sama berkorban. Disiplin itu berkorban. Berkorban. Bukan apa yang kita suka. Kalau kita sukanya apa? Kalau habis pulang kerja leyeh gitu kan, makan leyeh nonton TV, ya enggak? Enak gitu kan? Daripada kita harus setelah itu harus pergi lagi ke gym, olahraga. Enggak enak sebenarnya. Kadang-kadang mungkin kita tuh enggak seneng apa yang kita lakukan. Dikatakan gini, disiplin is doing what needs to be done. Even if you don't want to do it. Siapa sih yang senang capek-capek, udah pulang kerja capek, harus pergi ke gym lagi. Ngapain sih di sana? Nonton orang nge-gym. Tapi kita ngangkat lagi kan. Sebaiknya gak usah pergi ke gym, pergi ke gereja aja, kita ngangkat tiap sore. Gratis, gak usah bayar. Tapi gak ada yang mau datang ini. Jadi Bapak Ibu, kita ini kesana apa? Ya kerja lagi gitu. Ini mungkin kita gak sukai. It's doing what needs to be done. Harus dilakukan apa? Membakar kalori. Yang kita sudah konsumsi kebanyakan. Dan disimpan dalam tubuh kebanyakan. Kita harus get rid the kalori ini. Get rid the fat.
Even if you don't want to do it, enaknya sih ya leyeh-leyeh itu, nonton TV dan makan chips itu kan lebih enak. Tetapi kita harus lakukan karena itulah disiplin. Berkorban. Yang pertama itu. Yang kedua, fokus on the goal. Disiplin itu fokusnya ke goalnya. Kalau kita mau kita capai, kita kan harus ada goalnya. Apa sih tujuannya? Apakah kita pergi ke gym hanya untuk nonton-nonton aja? Enggak, tentu saja enggak ya. Makanya jangan pergi ke gym yang di depannya ada restoran yang enak. Itu susah itu, godaannya terlalu berat. Udah ya habis nge-gym itu kan biasanya appetite kita turun apa naik ya? Naik itu biasanya laparnya cepet gitu. Karena apa? Kita pompa kan, kita keluarkan energi. Kemudian tiba-tiba di depan mata kita kelihatan, waduh itu ada soto Bogor yang enak banget gitu. Karena menu, ini bocoran. Nanti kita makannya soto Bogor. Itu berat itu. Jadi kita mau ceritanya kita mau kurus kan. Tapi dilihatnya makanan yang enak. Wah, jangan cobai diri. Karena kalau kita lewat di tempat yang makanannya enak, sekali mungkin kita bisa, aduh gak apa-apa dah, saya tutup mata aja gak ini. Itu 1 kali mungkin bisa, 2 kali, 3 kali, ke-4 kali rada goyah juga mungkin ya. Kita coba gitu. Ternyata setelah dimakan, bukan enak itu. Enak banget gitu. Wah, itu tantangannya lebih berat lagi. Makanya hati-hati. Jadi pada waktu kita mendisiplinkan diri, kita juga harus hindari itu yang godaan-godaan kayak begitu. Menghindar agak jauh. Jadi lebih baik pergi ke gym yang gak ada restorannya. Susah mau cari makan di situ. Jadi kita paling tidak tergoda untuk makan lebih banyak lagi. Karena saya tahu dan saya juga pergi ke gym dulu. Sekarang aja rada males. Sekarang harus berubah juga nih. Bertobat untuk gak males lagi. Kita olahraga tuh lapar gitu. Nah makanya bagaimana kita mendisiplinkan pikiran kita. Goalnya apa sih? Kita mau kurus berarti kita juga harus mendisiplin. Adik saya waktu dulu karena dia juga pengen nurunin berat badan. Dia pergi ke acupuncture. Jadi tusuk jarum itu bisa membuat orang jadi kurus. Gitu. Ditusuk di belakang telinga sini, kemudian dia appetite-nya jadi kurang. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak jalan, nggak bisa gitu ya ditusuk di sini, ditusuknya di lidah. Nggak bohong-bohong, guyon, supaya nggak bisa makan gitu. Maksudnya ada hal yang kita harus lakukan, tetapi yang paling penting adalah pikiran kita harus kepada goalnya apa. Apapun yang kita lakukan kalau kita nggak punya goal yang pasti, kita akan nggak apa-apa lah sekali ini kan boleh dong kita makan enak. Nanti besok kita diet lagi, olahraga lagi gitu. Itu nggak pernah bisa berhasil kalau pikiran kita nggak disiplin. Setuju? Berarti pikiran itu harus ada goal. Fokus, I have a goal. I plan to reach. Punya goal punya rencana untuk mencapai goal itu. Disiplin, I have a plan to reach my goal. Saya punya tekad, bukan hanya punya rencana, tapi saya punya tekad untuk mencapai goal itu. Jadi apapun tantangannya, kita harus fokus kepada goalnya. Pokoknya enggak. Itu baru bisa, itulah disiplin. Makanya pikiran kita pun sama. Karena kalau tubuh jasmani itu masuknya dari mulut kan. Betul kan? Apa yang kita makan itu yang membentuk kita kan. Kalau kita makan banyak kalori, banyak gula, banyak karbohidrat, itu membuat konsumsi itu membuat kita banyak lemak gitu. Kalau kita nggak pakai. Kalau kita pakai nggak apa-apa. Makanya coba lihat kuli-kuli bangunan yang kerja keras, pokoknya orang-orang di lapangan. Itu makannya, wah jangan salah itu. Bukannya hanya cowok loh. Saya pernah lihat cewek-cewek badannya kecil, kurus. Tapi makannya
Itu gunung Fujiama itu nasinya itu. Banyak, saya pikir kalau saya disuguhkan itu mungkin saya juga gak bisa habiskan itu. Tapi cewek-cewek muda ini, wih makannya mukbang. Banyak sekali, tapi kerjanya luar biasa keras. Sehingga gak jadi gemuk. Atau cacingan ya. Enggak. Dia itu karena energi yang keluar juga banyak. Kerjanya long hours. Kemudian dia kerja juga pakai fisik juga. Sehingga apa yang dia makan itu seimbang gitu. Sehingga jadinya gak jadi lemak, jadinya otot. Ototnya berkembang. Nah, Lukas 11 ayat 34 berkata, ini yang dimakan oleh pikiran. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Gelaplah tubuhmu. Kalau melalui mulut jadi ke badan, melalui apa yang kita konsumsi dari pikiran itu adalah informasi. Mulut, mata itu berbicara mengenai informasi yang kita dapat. Ada 2 pintu untuk pikiran kita makan, yaitu mata dan telinga. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu konsumsi daripada pikiran kita. Apa yang kita dengar, itu konsumsi dari pikiran kita juga. Makanya ada orang yang baru dengar berita hoax, kemudian dia percaya, kemudian dia ikut marah. Kenapa? Karena dia dengar, masukkan dalam pikiran. Wah, dipikir, wah jahat sekali orang ini. Sampai sinetron pun ibu-ibu bisa ikut marah gitu. Padahal itu disetting sama sutradara. Karena itu masuk ke dalam pikiran. Kemudian ditimbang dengan hati, perasaan. Setelah ditimbang, kita punya di jiwa ini ada satu lagi, kehendak. Apa? Nah, kemudian kita putuskan dari kehendak ini. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita putuskan, oh iya ini gak benar nih. Marah, emosi yang mengendalikan. Akhirnya jadi marah dan caci maki. TV dimarahin. Saya sering lihat itu, lucu juga gitu. Ada orang-orang yang nonton itu terbawa perasaannya. Sehingga dia marah kepada bintangnya ini. Sampai pernah katanya ada bintang pemain sinetron ini yang antagonis ini. Diludahin sama ibu-ibu saking sebelnya lihat orang itu. Padahal dia berperan. Kasihan deh. Apa yang kita konsumsi dari mata itu masuk ke dalam pikiran. Dalam bahasa Inggrisnya, your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light. But when it's evil, your body is full of darkness. Makanya apa yang kita baca, apa yang kita dengar, jangan sembarang. Kayak kita makan. Kita nggak mungkin makan sembarang toh. Kita pasti pilih makanan yang sehat lah paling tidak kan gitu. Yang enak tapi sehat gitu. Kalau bisa. Walaupun seringkali kita jatuhnya kepada yang enak, nggak yang sehat. Kenapa? Lidah tuh susah memang. Padahal sepotong ini aja ya 10 cm gitu. Setelah lewat dari 10 cm ini kan nggak rasa apa-apa, bener nggak? Setelah sampai di sini nggak rasa, enaknya nggak ada. Kalau udah sampai di sini, apalagi sampai di sini nggak tahu. Kalau kita makan obat kan udah lewat kan telan-telan aja kan gitu. Udah lewat di sini nggak tahu kok nggak enak, nggak ada rasa juga kita nggak tahu. Kurang garam, kurang apa? Kurang garam, kurang rasa, kurang apapun terasanya di mana? Di 10 cm ini nggak ada lagi 10 cm, 7 cm paling ya lidah kita ini. Segini aja itu orang berani bayar mahal loh. Bayar mahal bukan dengan duit aja, dengan kesehatan. Saya pernah lihat ada orang yang udah kena stroke nih di Bali nih. Masuk ke restoran soto pasar. Soto pasar itu di dalam sotonya itu ada jeroan, ada sumsum, dan ada semua yang kolesterolnya tinggi. Ini orangnya udah stroke, jalannya aja udah kelihatan bekas stroke ya. Tetapi dia ordernya apa? Ada sumsum jeroan gak? Saya sampai wow.
Masih berani makan seperti itu. Maksud saya bukannya gak boleh. Tapi ingatlah, sesuatu yang kita makan ini berpengaruh. Saya ingin kita belajar untuk apa yang kita konsumsi secara pikiran itu juga pengaruh untuk kesehatan jiwa kita. Kalau kita sembarang aja kita informasi apa aja dah. Kita baca, kita ini sampai ini aliran dari gereja saya ini. Kemudian pendetanya mulai berbicara, kadang-kadang ya saya sangat menyesalkan kenapa mimbar itu dipakai untuk berargumentasi bahkan menjelekkan satu dengan yang lain. Saya terus terang sebagai orang percaya cukup sedih melihat itu. Kenapa? Tidak seharusnya harus begitu. Tunjukkanlah apa yang benar. That's it. Selebihnya masing-masing punya tanggung jawab kan begitu. Dan bahkan banyak pengikutnya yang lebih marah daripada pendetanya gitu. Wah, saling hujat di media sosial dan segala macam. Apa yang kita konsumsi ini sangat berpengaruh untuk jiwa kita. Apakah jiwa kita sehat? Apakah jiwa kita ini baik-baik saja? Kalau kita konsumsi makanan tidak sehat, tubuh kita jadi sakit. Kalau kita konsumsi informasi yang tidak sehat, jiwa kita jadi sakit. Jiwa kita itu jadi marah aja bawaannya gitu. Kesel aja bawaannya. Kita gak bisa akur dengan orang. Kita bisa benci banyak gereja Tuhan juga gitu. Hamba-hamba Tuhan yang lain tuh dibenci. Karena alirannya beda, doktrinnya lain. Apa yang kita lakukan itu jangan kita sepelekan. Filipi 4 ayat 8 katanya begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus saring. Semua yang kita dengarkan, kita baca, kita pikirkan, ini adalah hal-hal yang benar yang harus kita pilih. Jangan masuk dalam kelompok-kelompok orang pencemooh, itu juga gak baik buat jiwa kita. Karena disitulah kita memupuk rasa kebencian dalam hati, susah mengampuni orang. Karena selalu dipupuk, lingkungannya gak baik, gak sehat. Oleh sebab itu, ini firman berkata juga, semua yang tidak benar jangan kita pikirkan. Semua yang tidak benar jangan kita pikirkan. Semua yang tidak mulia jangan pikirkan. Semua yang tidak adil jangan dipikirkan. Semua yang tidak suci jangan dipikirkan. Semua yang tidak manis dan tidak sedap didengar, caci maki dan segala macam, jangan kau pikirkan. Semua yang disebut bukan kebajikan dan tidak patut dipuji, jangan dipikirkan semuanya itu. Karena itu merusak jiwa kita. Belajarlah dari lingkungan yang baik. Semua orang punya sikap yang baik. Di lingkungan orang-orang yang suka sumpah serapah, dulu saya dibesarkan di lingkungan yang anak-anaknya dan lingkungan tempat saya dibesarkan itu biasa untuk ngumpat gitu ya. Ngumpat itu caci maki. Jadi ya karena kita anak-anak kecil yang ngikut sama apa yang kita dengar kan. Ngumpat gitu kita juga. Sampai kita udah besar, sampai saya mengerti firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut itu menajiskan kita. Saya bertobat dan saya stop ngumpat. Kalau dulu gak ngumpat, gak afdol kayaknya hati. Kayak gimana gitu, gak akrab gitu. Ada beberapa daerah yang saya tahu, teman-teman saya banyak yang di daerah itu juga. Kalau gak ngumpat tuh kayaknya gak akrab katanya. Ya memang betul sih karena kebiasaan kan itu. Tetapi apakah itu baik kan gitu pertanyaannya. Nah sekarang ini kita harus timbang. Baik atau tidak baik. Benar atau gak benar kan gitu. Semua yang benar. Kalau gak benar jangan. Berani gak kita ambil sikap gitu?
Waktu dulu saya bergaul masih dengan teman-teman saya di yang lama, saya stop untuk nggak berbuat maki dan ngumpat. Memang awalnya rada aneh gitu. Rada aneh yang biasanya ngumpat nggak ngumpat itu. Tapi saya stop, saya tutup mulut saya kunci, saya buang jauh-jauh kuncinya. Sehingga pada waktu mau ngumpat saya nggak bisa ngumpat. Saya stop mulutnya diem. Apalagi kalau lagi marah kan, kalau biasa orang lagi happy aja ngumpat, bener gak? Apalagi kalau marah kan, wah itu kebun binatang semua disebut itu. Ini yang harus kita hati-hati, karena apa yang meluap dari hati, itu yang menajiskan, bukan apa yang masuk ke mulut. Tuhan katakan itu, semua yang benar, semua yang mulia, itu kalau gak mulia gak usah. Kalau kita memikirkan sesuatu ya rancangan yang jahat, wah nanti ya kalau kamu, itu kan gak mulia. Yang mulia itu menolong orang, mengampuni orang, memaafkan orang, menyenangkan hati orang, itu mulia. Kalau kita menjahati orang, nanti ya awas kamu ya. Itu gak mulia, jangan dipikirkan itu rancangan yang buruk. Yang sakit itu bukan orang lain. Yang sakit itu jiwa kita. Karena kita memikirkan dan masuk ke dalam jiwa kita. Dari mata turun ke hati. Makanya hatinya penuh dengan kotoran. Tuhan bilang, cuci dulu hatinya. Bersihkanlah bejanamu. Baru bisa diisi dengan anggur yang baru. Hatinya harus baru, bersih. Makanya semua yang suci, kalau nggak suci jangan. Apapun yang kita lakukan, semua yang manis dan semua yang sedap didengar, makian kan nggak sedap didengarnya. Kalau saya sudah nggak maki, dengar orang maki risih gitu. Kita rasa kenapa ya ngomongnya gitu ya. Padahal dulu saya lakukan itu. Saya menjadi, kok orang itu ngomongnya begitu ya, jelek sekali. Orang Sunda mah bilangnya awan pisan eta teh gitu. Jadi orang-orang ini belajar untuk melakukan itu dari kebiasaan. Oleh sebab itu ubahlah kebiasaan itu. What is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything admirable. Right? If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Pikirkan semuanya itu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita ini setelah kita terima Kristus, kita ini menjadi orang yang baru, bukan orang yang lama lagi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini pada waktu kita sudah terima Kristus, kita menjadi orang yang berbeda, enggak sama lagi. Makanya pada waktu kita dibaptis itu masuk ke dalam air. Itu tandanya apa? Kehidupan lama kita mati bersama Kristus. Kehidupan lama kita sudah digantikan. Mati sudah. Bangkit dari air, kita seperti Tuhan Yesus yang bangkit dengan tubuh yang baru. Pada waktu Tuhan Yesus belum mati, dia kalau mau masuk rumah, ketok pintu dulu, betul gak? Karena dia gak bisa tembus tembok, gak bisa hadir. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia punya tubuh yang baru. Muridnya gak pernah bukain pintu untuk Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di ruangan itu. Tubuh yang baru. Oleh sebab itu jiwa kita pun jiwa yang baru pada waktu kita terima Kristus. Kita menjadi orang yang baru. Makanya orang lain akan melihat, kamu kok lain ya. Kenapa? Karena ini. Terima Kristus kita menjadi orang yang baru. Bukan wajahnya baru, bukan. Wajahnya tetap. Kalau enggak bingung. Nanti yang pulang siapa? Kayaknya pernah lihat nih orang. Tapi siapa ya? Bingung. Suaminya bingung. Atau istrinya bingung lihat ini kok siapa ya? Bukan begitu. Tapi jiwanya, sikapnya berbeda. Yang dulunya gampang meledak-ledak, marah, caci maki keluar. Setelah terima Kristus,
Dia menjadi ciptaan yang baru, yang lembut. Wah, ini kan seneng gitu ya. Yang tadinya suka marah-marah, enggak jadi marah-marah, orangnya sabar, orangnya lembut, orang yang bijak. Karena sudah terima Kristus. Itulah karena pikirannya diubahkan. Pertobatan itu, metanoia itu adalah perubahan dalam pikiran. Berubah. Right thoughts. Pikiran kita jadi benar. Yang tadinya pikirannya gak benar jadi benar. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Makanya diperbaharui dulu, disiplin dulu pikirannya. Baru kita menjadi orang yang baru. Sikap kita menjadi baik, yang tadinya galak jadi lembut dan baik. Yang tadinya suka marah-marah menjadi orang yang sabar. Orang yang pelit. Pelit melilit, kikir melintir. Itu mah udah susah. Menjadi orang yang generous. Orang yang murah hati. Diubahkan karena pemikirannya beda. Yang dulunya susah mau ngasih. Pokoknya bisa masuk, susah keluar. Makanya pintunya tuh di depannya itu kecil gitu. Lebar di belakangnya. Jadi ngantong rumahnya itu. Menurut Hong Sui itu begitu katanya. Masuknya gampang, keluarnya susah. Wah, itu gak usah. Itu gak baik, gak bener gitu. Walaupun orang Hong Sui bilang itu baik. Lah iya, orang dia dapat duitnya. Iya kan? Maksud saya adalah pemikiran kita ini yang harus berubah. The old things have passed away. Lewat udah. Jangan ditengok lagi. Yang dulu kita itu gak usah ditengok lagi. Kita lihat ke depan. Perubahan itu mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Saya ingin bercerita mengenai ini. Ini cerita mengenai Gideon. Tahu Gideon? Dia bukan seorang pemberani sebetulnya. Gideon itu dia hidup di masa muda, waktu dia muda itu. Dia bangsa Israel sedang dianiaya, dibully sama bangsa Midian dan Amalek. Setiap kali panen diserang, dihabisin semuanya, panennya gak disisain, dihabisin semuanya, diintimidasi. Dan mereka datangnya bukan 1.000, 2.000 orang, bukan. Tapi dibilang di Alkitab seperti belalang, banyak, bukan banyak lagi, itu banyak. Israel takut karena saking banyaknya, gak kuat ngelawannya. Dianiaya, dibully terus. Sampai dia mengirik itu, sembunyi Gideon. Sampai satu saat Tuhan datang, kirim malaikatnya untuk ketemu Gideon. Dipanggil apa oleh Tuhan? Hai pahlawan yang gagah berani. Kenyataannya apa? Kenyataannya dia boro-boro pahlawan. Pahlawan apaan, sembunyi begitu kan? Kan kalau kita bilang itu, wah jagoan, jagoan gitu kan. Jagoan apaan? Jagoan ngumpet. Takut dia. Tapi malaikat itu mengatakan, hai, Tuhan tuh panggil apa yang you will become. Apa yang akan kita ini jadinya akan jadi apa. Itu yang Tuhan panggil. Dari yang gak ada, yang belum ada apa-apa, menjadi ada. Itulah Tuhan. Yang tadinya pengecut, coward, sembunyi, takut, menjadi pahlawan. Kemudian yang lebih spektakuler adalah bangsa yang banyak ini musuhnya, itu mau dilawan sama Gideon itu, bawa pasukan 30.000 orang atau 20.000 orang. Tuhan bilang kebanyakan. Diturunin jadi 10.000. Kebanyakan. Tuhan bilang kebanyakan. Loh, lawannya
banyak sekali loh, ini kayak belalang banyak sekali. Tuhan bilang kebanyakan, pilih lagi, suruh dia minum. Ada yang minumnya diangkat airnya, ada yang nunduk. Pilih yang nunduk. Berapa orang? 300 orang. Pakai orang ini, saya akan mengalahkan bangsa yang banyak ini, pakai 300 orang ini. Itu lihat. Bagaimana dia bisa lawan 30.000 aja belum tentu menang karena saking banyaknya. Mungkin kalau ini 30.000 pasukan, itu mungkin 300.000 pasukannya. Gimana lawannya? Tapi Tuhan bilang 300 saja, 300 orang. Saya pakai orang ini untuk lawan itu musuhnya. Dan benar. Senjata mereka bukan pedang lagi. Apa senjatanya? Obor, sangkakala, sama buyung untuk melindungi apinya sebelum dia keluarkan apinya. Dan kemudian pada waktu udah siap, sangkakala itu dibunyikan. Hidup bagi Tuhan. Semua orang berteriak. Dan kemudian apa? Kepanikan terjadi karena yang berperang adalah Tuhan. Mereka dipakai alat bagaimana dia meresponi panggilannya. Ini yang penting. Selebihnya Tuhan semua yang bekerja. Dia tidak melawan pakai pedang untuk bunuh. Enggak. Mereka hanya memuji Tuhan, meniupkan sangkakala ini dan menyalakan obor. Api terang yang daripada Tuhan mengalahkan kegelapan. Kegelapan gak bisa diusir oleh kegelapan. Hanya light yang bisa. Kegelapan dalam hidup kita gak bisa diusir oleh kegelapan yang lain. Kecuali ada terang yang datang dalam hidup kita. Baru kegelapan itu enyah dari kehidupan kita. Oleh sebab itu terang itu datang kepada pikiran kita. Hikmat marifat Tuhan ini datang kepada kita. Sehingga hidup kita jadi terang. Kalau enggak dunia ini bawa kita terombang ambing kemana-mana. Angin dan badai itu dalam kehidupan di dunia ini itu arahnya enggak jelas. Ya seperti cuaca ini kan. Kadang panas, besok mendung. Ini mau pakai bajunya apa nih? Pakai jaket, tiba-tiba panas terik, haredang. Panas. Bisa salah kostum. Kehidupan kita juga sama. Ubahlah pikiran kita ini. Hati kita jadi terang, hidup kita jadi terang. Karena yang masuk adalah terangnya Tuhan. Hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Wisdom yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar dari Gideon ini yang tadinya orang penakut. Betul-betul jadi pahlawan. Karena Tuhan sudah merancangkan dan sudah panggil Gideon ini dengan masa depan yang akan dia. Dan Gideon merespon dengan benar. Itu juga penting. Kalau dia tetap menolak panggilan Tuhan, mungkin gak jadi pahlawan. Dia tetap menjadi orang penakut. Dia memenangkan perang ini dan Midian dimusnahkan oleh 300 orang ini yang merespon dengan benar kepada Tuhan. Marilah kita juga menjadi gereja walaupun jumlahnya sedikit gak apa-apa. Kita ini mungkin kelihatan orang ya cuma segini orangnya. Tapi kalau kayak pasukan ini yang 300. Itu pasukan yang banyak sekali yang kayak belalang. Itu gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena yang disertai Tuhan yang menang. Siapa yang menjadi lawan kita kalau Tuhan di pihak kita? Itu yang penting. Bukan masalahnya jumlahnya berapa. Tapi bagaimana siapa yang membackup kita, bagaimana kita merespon dari panggilan Tuhan, ini yang menentukan. Jumlah akan mengikuti. Semua itu kalau udah lihat hasil semua juga datang, benar gak? Tapi kalau gak lihat, gak ada apa-apanya ya semua orang juga, buktikan dulu. Semua perlu bukti. Kita sebagai orang percaya,
kita tetap percaya kepada janji Tuhan walaupun kita belum melihat bukti. Itulah iman. Kita tahu janji Tuhan itu gak pernah meleset. Kita tahu bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Oleh sebab itu, mari kita merespon dengan benar. Isi pikiran kita dengan benar, ubah, disiplinkan, hanya mengkonsumsi informasi yang sehat. Jangan mau dimasukin pikiran-pikiran yang jahat. Saya pernah diundang waktu dulu satu teman gereja masuk ke kelompok orang Kristen. Yuk kita masuk di sini, nanti kita berdiskusi mengenai firman Tuhan, bilangnya begitu. Supaya saling membangun. Tujuannya bagus loh ya. Tapi sebelum saya masuk join grup ini, saya monitor dulu, pengen lihat apa sih yang mereka kerjakan. Supaya saya tahu dong, betul gak? Udah, saya ikut 1-2 kali, kemudian saya lihat loh kok perdebatannya makin lama kok makin meruncing dan makin panas gitu. Saya mengurungkan niat saya dulu untuk join. Saya tetap monitor, saya tetap ada di grup itu. Dan sampai satu saat saya melihat bahwa orang mulai hujat, mulai saling menjelekan, menjatuhkan dan saling, menurut saya, wah ini nggak benar ini. Saya bilang, kalau begitu saya nggak jadi, saya join dan saya keluar dari grup itu, saya nggak monitor lagi. Kenapa? Lama-lama saya nggak damai sejahtera gitu. Melihat kita satu dengan yang lain saling menghujat dan menjelekkan dan menjatuhkan orang lain dengan cemoohan dan segala macam. Saya bilang enggak begini, ini bukan Kristen. Sampai orang lain pun melihat ya itu, seperti Pak Arifin bilang, loh kok sama ya. Lah apa bedanya orang Kristen dengan orang dunia kalau sikap yang ditampilkan adalah hal yang seperti itu. Sama aja gak ada bedanya. Kalau disakiti ya balas juga dia. Kalau dimaki ya dia balas maki lebih banyak. Apa bedanya dengan orang dunia? Gak ada bedanya. Bagaimana kita bisa berbicara mengenai Kristus kalau seperti itu? Oh Tuhan itu sih baik, kamu ini memang tuh dimaki habis. Baiknya di mana Kristusnya? Bagaimana orang bisa mengerti kebaikan Kristus? Enggak mengerti. Karena apa yang ditampilkan berbeda dengan apa yang disampaikan. Oleh sebab itu mari kita belajar. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Keluar dari lingkungan yang tidak baik. Mari kita masuk di lingkungan yang baik. Belajar. Kadang-kadang memang kita diperhadapkan, diizinkan oleh Tuhan ada benturan, ada gesekan dan ada segala macam yang terjadi. Saya belajar satu hal. Bagaimana kita merespon itu yang menentukan. Bukan kadang-kadang kita bisa bergesekan atau konflik lah ya, kita katakan konflik gitu ya. Berbeda pendapat ataupun apapun itu. Dengan orang yang kita anggap rohaniannya lebih tinggi. Tapi di hadapan Tuhan, itu bukan, karena dia lebih tinggi kerohaniannya, ini saya akan bela dia lebih baik. Enggak begitu. Siapa yang melakukan firman? Walaupun mungkin ada jemaat yang mungkin kalau diukur kerohanian lebih rendah. Masih muda kerohaniannya. Tapi dia tetap melakukan firman, enggak bales, dia tetap tenang, dia tetap percaya, kalau ditempeleng pipi kanan berikan pipi kiri. Dia melakukan firman itu. Dimarahin dia diam aja, enggak membela diri, enggak cari pembenaran. Dia tetap diam. Mungkin teraniaya hatinya, mungkin merasa enggak sejahtera, mungkin sakit hati dan segala macam. Tapi dia coba untuk melakukan firman Tuhan. Ini yang jauh lebih benar. Daripada orang-orang yang merasa dirinya benar. Merasa dirinya benar itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Lihat seorang hamba Tuhan, rabi yang datang ke sinagog melihat seorang pemungut cukai juga. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya gak seperti pemungut cukai ini yang berdosa. Yang mengambil harta orang lain. Yang segala keburukannya disebutkan kepada Tuhan. Tuhan udah tahu. Kemudian yang pemungut cukai ini menepuk dadanya. Gak berani angkat mukanya.
Dia tahu dia orang berdosa. Dia berdoa, Tuhan, saya ini orang paling berdosa. Enggak layak saya ini. Minta ampun Tuhan. Saya dosanya banyak. Siapa yang berkenan di hadapan Tuhan? Orang yang berdosa tapi punya hati yang rendah hati, mau minta ampun sama Tuhan. Ini yang berkenan kepada Tuhan. Daripada orang yang merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Sikap ini yang berkenan kepada Tuhan. Bukan karena kita berapa lamanya jadi Kristen. Bukan kedudukan apa yang kita punya. Pelayanan apa yang kita pegang, bukan. Tapi beranikah kita mempraktekkan apa yang kita pelajari ini dalam kehidupan kita. Kita ini manusia. Pendeta juga manusia. Hamba Tuhan juga manusia. Bisa salah enggak? Bisa. Saya pun minta maaf. Kadang-kadang saya pun bisa salah. Walaupun saya dikasih kepercayaan untuk bawain firman di sini. Saya takut, terus terang takut. Takutnya kenapa? Karena banyak dikasih, banyak dituntut. Saya bisa ngomong ini, bisa gak saya mempraktekkan? Jangan sampai setelah saya mengabarkan firman, kata Paulus, aku sendiri ditolak. Nanti kayak calo. Grogol, grogol, grogol. Semua udah naik ke mobilnya. Penumpangnya udah pergi. Yang teriak masih di situ. Grogol, grogol. Surga, surga, surga. Semua udah naik, udah pergi ke surga. Ini masih tinggal. Sedih banget. Mari kita sama-sama belajar. Bukan yang di mimbar ini lebih pinter, lebih hebat. Enggak, sama-sama. Cuma dikasih kesempatan lebih. Enggak tahu kenapa itu, ya tanya Tuhan deh, enggak tahu kenapa. Bukan karena kepengen. Bukan cari objekan, bukan. Bukan cari nama supaya namanya tenar, enggak. Tapi karena Tuhan panggil, ya sudah nunut aja, ikut aja. Manut sama Tuhan. Iya Tuhan, saya mau apa yang Tuhan kasih, saya mau supaya jadi berkat. Apa yang saya punya saya persembahkan. Setiap daripada kita juga dituntut untuk melakukan hal yang sama. Bukan hanya hamba Tuhan loh. Mau gak kita melakukan firman? Itu tantangannya. Buat setiap daripada kita, itu adalah pilihan. Dimulai dari pemikiran kita yang benar. Kita ini jangan tunggu jawaban doa dari Tuhan terus. Oh, saya lagi nunggu nih, Tuhan jawab apa nih, doa saya gak dijawab-jawab nih, kapan nih, udah bertahun-tahun saya berdoa kok gak dijawab-jawab. Gelisah mikirin doanya dijawab. Jangan-jangan kita ini harus menjawab doa orang lain dulu. Pernah gak kita berpikir, Tuhan, apakah saya ini jawaban doa dari orang lain? Saya mau, Tuhan, melakukan bagian saya untuk menjawab doa orang-orang yang lagi nunggu ini. Seperti orang Samaria yang lewat ini. Orang yang digebukin ini, dirampok, ditelanjangin ini. Dia nunggu nih doa, Tuhan tolong saya udah mau mati ini. Ada rabi yang lewat, nyebrang. Aduh Tuhan, ini hamba Tuhan. Udah seneng nih. Dia nyebrang, gak tolong. Ada Lewi juga lewat. Wah, ini pemuji, penyembah, pemain musik nih. Pasti tolong saya. Nyebrang juga. Loh, ini ceritanya ada di Alkitab loh. Saya bukan ngarang loh. Orang Samaria yang, aduh ini musuh lagi lewat. Aduh, orang yang saya, aduh. Dia yang tolong. Mana yang lebih baik? Apakah status kita yang lebih yang penting? Orang-orang yang dipakai Tuhan itu kadang-kadang orang-orang yang kita pikir anggap sepele, orang ini ya aduh belum tahu apa-apa. Itu yang dipakai Tuhan untuk menjawab banyak orang punya doa. Kita ini gereja mau nggak jadi jawaban doa orang-orang ini? Orang-orang lain mungkin kita juga punya masalah sih, punya beban. Tapi berikanlah hati kita seutuhnya buat Tuhan. Kalau Tuhan pakai kita untuk menjawab doa orang lain, mari kita merespon dengan benar.
Karena doamu pada waktu engkau menjawab doa orang lain, doamu sendiri pun akan dijawab oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan itu nggak pernah berhutang. Tuhan jawab doa-doa kita, tapi ada sesuatu dulu yang kita harus lakukan. Kalau kita pegang terus apa yang kita punya sekarang ini, ayo Tuhan bilang kasih, berikan. Kita nggak mau, kita pegang, kita nggak bisa dapat lagi dari Tuhan. Pada waktu kita lepaskan, nah kosong kan? Kita baru dapatkan yang lebih banyak, lebih bagus lagi dari Tuhan. Karena apa? Udah kosong. Kalau kita udah jadi berkat untuk orang lain, berkat itu akan turun lebih banyak lagi buat kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kita ini benar-benar saluran hidup kita ini. Ubah pikiran kita. Kalau kita datang gereja, apa yang kita pikirkan? Kita pikir, saya datang ke gereja, saya bisa dapat apa ya? Firmannya siapa yang bawain? Ini bagus nih, bagus. Yuk kita datang yuk. Karena kita berharap kita dapat sesuatu kan. Pernah nggak kita berpikir, kalau saya datang ke sana, apa yang saya bisa lakukan untuk orang-orang di sana ya? Pernah nggak kita berpikir begitu? Saya bisa bantu apa untuk gereja nih? Saya mau hidup saya dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat. Kalau saluran itu sama seperti selang yang tersambung dengan sumber air. Pada waktu selang itu belum disambungkan kepada sumber air, misalnya keran gitu ya. Kalau di rumah kita semprot kebun, belum disambungkan, nggak bisa airnya keluar kan, betul nggak? Begitu disambungkan ke keran, kemudian keran itu dibuka, airnya ngalir gak? Ngalir, masuk gak? Masuk semuanya, penuh gak selangnya? Penuh, bahkan meluber keluar kan? Keluar dari selangnya kan? Wah, bisa semprot dah itu tanaman kan? Yang punya kebun, yang punya tanaman, yang hobi ngebon, semua seneng nyemprot tanaman. Kemudian selangnya berpikir gini, aduh, ini keluarnya banyak banget nih. Jangan banyak-banyak lah keluarnya. Dikurangin, dikecilin. Kecilin kan. Udah kan di kepalanya ada untuk bisa dikecilin. Keluarnya kecil. Jadi berkatnya juga sedikit keluar gitu kan. Yang masuk banyak apa sedikit? Sama. Sedikit juga. Keluarnya sedikit, yang masuknya juga sedikit. Kok jadi sedikit? Kurang dong kalau gitu. Wah kalau gitu jangan keluarin dulu. Nggak bisa ini soalnya nggak cukup. Ditutup habis nggak keluar sama sekali. Ada yang masuk? Nggak ada. Ya mampet ya segitu aja. Nggak ngalir lagi dari sumbernya juga nggak bisa masuk. Gimana supaya masuk? Buka lebar. Masuk terus, nggak ada habisnya, betul nggak? Karena terhubung dengan sumber yang tidak pernah habis. Mari kita jadi gereja yang punya sikap hati yang seperti itu. Jangan kita berharap apa yang saya bisa dapat ya, apa yang saya bisa untuk saya ini apa ya, keuntungannya apa ya. Coba pikirkan, kembali berpikirnya itu bagaimana kita jadi berkat orang lain. Ada orang yang perlu doakan, yuk mau gak saya doakan? Jangan nunggu, nanti saya laporin dulu ke Pak San, Pak Gem. Panggil Pak Gem dulu, doain. Bu Gem, tolong gembala, doain dong. Ini ada teman saya nih yang gini. Kenapa kita gak pernah membuka diri untuk berani melakukan itu? Kalau semuanya Pak Gem, capek dia. Untung jemaatnya masih sedikit. Coba kalau ribuan, kalau yang seperti belalang jemaatnya. Enggak kuat dia doain. Mungkin semalaman juga gak cukup waktunya. Kita perlu tim. Good team. The best team. Karena kita saling nopang. Kita melihat bahwa kita juga bisa dipakai Tuhan. Belajar dari hal kecil dulu. Melayani Tuhan. Bukan melayani Tuhan itu harus. Ya Tuhan yang gak kelihatan. Gimana mau melayani Tuhan? Tuhan bilang, layanilah orang-orang. Orang-orang inilah yang mewakili Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan coba? Kita mau kasih uang kepada Tuhan?
Nggak bisa mau kirim ke surga pakai via apa? Nggak bisa transfer pakai apa? Nggak bisa. Transfernya ya udah kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Itu bekerja untuk Tuhan. Karena apa yang kita lakukan untuk orang-orang ini, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Kalau kita bisa berbaik hati, kita bisa melakukannya untuk semua teman-teman kita, saudara-saudara kita sebagai manusia. Kita juga bisa melakukannya untuk Tuhan yang gak kelihatan. Amin. Mari kita rubah paradigma kita, gereja yang kecil tidak masalah. Tetapi pemikiran orang-orang yang militan mengubah pikirannya. The right thoughts itu menentukan arah tujuan dan goal daripada hidup kita. Amin.